Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Insinyur Erna Halid MSI selaku pembimbing 1 kami. Yang kami hormati Bapak Julius Budi Prasetyo SP MSI selaku pembimbing 2 kami. Yang kami hormati Ibu Siti Indriati SP Biotek selaku pemudi 1 kami. Yang kami hormati Ibu Nur Alisya SP MP PhD. Langsung saja kami peserta magang dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Abai Maherli, yang kedua Mama Absal, yang ketiga Sulham, yang keempat Cindy Nurcayanti, dan yang kelima Helmi Puspita Ishak. Pada video kali ini kami akan menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kami lakukan saat melakukan magang di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Memiliki luas lahan 48,56 hektar. Berada pada ketinggian 350 mdpl. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penerapan K3 agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, luka, pingsan, bahkan kematian. Dengan adanya alat pelindung diri dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi kepada para pekerja dan memberikan informasi mengenai budidaya tanaman rempah, obat dan aromatik. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan sanitasi dengan cara melakukan pembabatan pada gulma di sekitar area lahan atau bedengan, serta melakukan pemangkasan pada pohon atau tanaman yang besar. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan traktor roda 4 dengan baja singkal piringan yang bertujuan sangat baik dalam membalikkan tanah, sehingga zat hara yang berada di bagian atas dapat tersimpan kembali di bagian bawah tanah. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pengisian polybag dan penyemaian stek lada. Pengisian polybag dilakukan untuk persiapan media tanam untuk pembibitan dengan perbandingan tanah dan pupuk 2:1 dan pemberian insektisida sebanyak 4 genggam tangan yang bertujuan untuk mencegah serangan hama pada awal pertumbuhan tanaman. Perendaman fungisida dilakukan untuk mencegah pertumbuhan jamur pada benih setelah tanam karena metode pembenihan yang digunakan adalah metode sungkup yang kadar kelembapan dalam sungkup lebih tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan jamur. Pemberian zat PT bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar pada perbanyakan vegetatif stek, dan zat PT dapat mencegah jamur, cendawan, infeksi, dan berbagai penyakit di bagian yang terluka. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan penyulaman pada tanaman vanili untuk memperbaiki pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Tujuan dari penyulaman ini yaitu untuk meningkatkan persentase jumlah tanaman pada suatu lahan sehingga penggunaan lahan menjadi lebih optimal. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pengendalian OPT secara terpadu pada tanaman lada dengan cara melarutkan fungisida dan insektisida ke dalam air. Selanjutnya diaplikasikan pada benih lada dengan menggunakan gembor. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan panen lada dilakukan berdasarkan jenis lada yang akan dihasilkan. Untuk lada hitam dipanen pada umur 7-8 bulan, sedangkan lada putih di umur 8-9 bulan. Ada 2 teknik pemanenan yaitu untuk panen lada panjat dilakukan dengan teknik memanjat pohon dengan menggunakan tangga, sedangkan untuk lada perdu tidak menggunakan tangga atau langsung bisa dipetik. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pasca panen pada tanaman lada untuk menghasilkan lada hitam dan lada putih yang berkualitas dengan menggunakan cara pembuatan yang berbeda. Pembuatan lada hitam dilakukan dengan cara dimasak atau bleaching selama 3-5 menit dengan suhu air kurang lebih 85 derajat Celcius. Sedangkan pembuatan lada putih dilakukan dengan cara direndam selama 10-14 hari dengan melakukan penggantian air 2-3 hari sekali.
Kegiatan selanjutnya pengemasan buah lada yang sudah kering dimasukkan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan dan disimpan pada rak penyimpanan yang ada di gudang, di mana kondisi gudang harus kering dan tidak lembab untuk menghindari buah lada jamurang. Kegiatan selanjutnya melakukan panen pada tanaman serai wangi. Panen dilakukan ketika umur serai wangi kurang lebih 6 bulan untuk panen pertama. Dan untuk panen selanjutnya dilakukan tiap 3-4 bulan sekali. Teknik pemanenan serai wangi dilakukan dengan cara memotong bagian daun serai wangi dengan menggunakan sabit. Kegiatan selanjutnya melakukan penyulingan pada tanaman serai wangi. Pada penyulingan ini menggunakan bahan mentah serai wangi sebanyak 868 kg dengan menghasilkan minyak sebanyak 5,9 kg dengan rendemen 0,67%. Penyimpanan minyak pada cergen plastik yang tidak tembus dengan sinar matahari dan disimpan pada ruangan suhu ruang. Penyimpanan minyak harus terhindar dari sinar matahari langsung agar tidak terjadi penguapan dan tidak mengurangi kandungan pada minyak. Kegiatan selanjutnya melakukan pasca panen pada tanaman cengkeh. Untuk mendapatkan kualitas bunga cengkeh yang bagus dengan cara pemisahan antara bunga cengkeh dengan genggamnya atau tangkainya dengan cara manual. Dan pengeringan dilakukan dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Kegiatan selanjutnya melakukan pemanfaatan limbah tanaman serai wangi hasil penyulingan sebagai mulsa organik yang berfungsi untuk menjaga suhu, kelembaban tanah dan dapat menekan pertumbuhan gulma. Kegiatan selanjutnya melakukan stressing tanaman vanili yang dilakukan pada awal musim kemarau, dan bersamaan dengan itu penyiraman juga dihentikan sampai muncul tanda-tanda pertumbuhan tunas baru yang ditandai dengan mata tunas yang sudah mulai bunting, yang merupakan tanda-tanda akan munculnya bunga. Adapun tujuan dari stressing ini yaitu untuk mempercepat keluarnya bunga. Kegiatan selanjutnya melakukan pelabelan dengan tujuan untuk mengetahui tempat asal benih, lokasi benih, jenis, varietas, umur, tinggi benih, luas, jumlah daun, warna daun, ukuran polybag dan masa edar. Tujuan dilakukan pengemasan benih yaitu untuk melindungi benih dari faktor biotik dan abiotik, mempertahankan kemurnian benih baik secara fisik maupun genetik, serta memudahkan dalam penyimpanan dan pengangkutan. Adapun kesimpulan dari semua kegiatan ini bahwa pada saat melakukan kegiatan budidaya, terlebih dahulu kita harus memakai APD untuk melindungi diri di setiap kegiatan budidaya yang dilakukan. Pokok bahasan terfavorit kami yaitu melakukan panen, pokok bahasan tersulit kami yaitu melakukan penyulingan, dan pokok bahasan termudah kami yaitu kerjasama antar karyawan. Adapun pesan dan kesan yang kami berikan kepada Balai Penguji Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kebun dan staf lapangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.